Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen Muhammad Irfan SHIMSY, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang fikih siasah dan siasah syariah. Jadi yang pertama, untuk pengertian apa sih tentang fikih siasah itu? Fikih siasah itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum dari suatu bangsa dan untuk masyarakat, termasuk hukum keadilan dan perundang-undangan yang dipegang oleh kekuasaan. Yang kedua, yaitu ada dasar hukum dari sumber-sumber hukum seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran menekankan bahwa pentingnya keadilan pemerintahan. Ini dijelaskan surat An-Nisa ayat 58. Materi yang kedua yaitu sumber dan pendekatan dalam kajian fikih siasah. Fikih siasah ini sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis, kemudian ijma dan qiyas, serta prinsip-prinsip kemaslahatan sebagai landasan utama dalam menetapkan kebijakan politik dan pemerintahan. Analisanya yaitu pendekatan-pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi fikih siasah untuk memperkembangkan sesuatu dengan kebutuhan zaman sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Contohnya adalah pembentukan undang-undang perpecahan syariah. Materi yang ketiga yaitu ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Pengertiannya, ketatanegaraan Islam ini merupakan kajian akademik yang mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam memperspektif agama Islam yang mencakup filsafat, hukum, tradisi sejarah, dan pemikiran tokoh. Di dasar hukumnya yaitu diterapkan dalam surat An-Nisa ayat 59. Analisa Al-Quran dan hadis menekankan bahwa ketaatan kepada pemimpin atau ulama amri seharusnya bersyarat dalam surat An-Nisa ayat 59. Contoh yang di Indonesia ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi materi yang keempat yaitu konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Jadi pengertiannya sejarah pemerintahan Islam ini adalah cerminan perjalanan panjang dalam dinamis yang dibentuk oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dasar hukumnya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran memberitakan bahwasanya agar kita urusan masyarakat diselesaikan dengan surah seperti diterapkan dalam surah Asy-Syura ayat 38. Analisa musyawarah merupakan konsep yang sangat dihargai dalam Islam karena mendorong partisipasinya dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan keputusan. Contoh di Indonesia yaitu pemilihan umum yang mengungkapkan rakyat memimpin secara langsung. Materi yang kelima yaitu tentang pengertian fikih siasah Dusturiah. Jadi pengertian siasah Dusturiah ini merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Jadi dasar hukum sumber-sumber utama syariah ini yaitu Al-Quran, hadis, serta sumber-sumber lainnya seperti ijma dan qiyas. Jadi hadis Nabi juga merupakan sumber hukum yang penting, terutama dalam memberikan contoh tentang kepemimpinan yang amanah, adil, dan bertanggung jawab. Analisanya, fikih siasah Dusturiah ini menekankan bahwa pentingnya kepemimpinan yang amanah dan adil. Prinsip ini mengacu pada konsep bahwa pemimpin adalah amanah yang harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Contohnya yang di Indonesia ini banyak di masyarakat Muslim termasuk di Indonesia. Prinsip amanah dan keadilan diterapkan melalui pengawasan terhadap pejabat publik. Jadi materi yang keenam yaitu siasah dauliyah. Siasah dauliyah ini berarti sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur suatu hubungan negara dalam hal hubungan internasional. Dasar hukum di sini tertera pada surah Al-Hujurat ayat 13. Analisa dalam siasah dauliyah, kerjasama ekonomi internegara seharusnya mendatangkan manfaat dan tidak mengusahakan satu pihak. Prinsip maslahah atau kemaslahatan umum untuk negara-negara muslim untuk melakukan hubungan perdagangan. Contoh di Indonesia,
yaitu ekspor dan pengembangan produk halal.